Karena Oh. ngerasa kayak waktu itu angkatan tuh 210 orang ya, dan Heeh. ceweknya 18. Jadi saya juga beradaptasi gitu di dunia itu yang shock juga gitu ya kan. Kalau biasanya kita kalau sama cewek-cewek kan cerita tuh receh gitu. Terus Bener, jadi bener, bener. lagi SMP SMA tuh teman banyaknya cewek. Waktu SD sih banyaknya cowok. Nah begitu masuk elektro tuh adaptasi lagi gitu kan. Terus ya ibaratnya kayak ngerasa kayak aduh sepi gitu kan. Orang-orang cowok-cowok tuh jarang suka curhat-curhatan, jarang suka ini. Sempat kan di dunia elektro tuh gitu, sempat yang hancur-hancuran nilai itu di awal-awal karena ini kayaknya bukan saya gitu. Nah titik baliknya tuh pas lagi saya ngambil TA Ji. Nah pas lagi Hmm. ngambil TA itu tuh kan memang beneran praktikal banget ya, jadi TA-nya tuh aplikasi banget gitu, jadi ngoprek. Nah pas lagi udah mulai ngoprek tuh saya mulai jatuh cinta tuh sama dunia engineering. Ih seru gitu ya, ternyata saya tuh suka gitu. Cuman ya hanya faktor adaptasi secara sosial aja gitu yang biasanya apa, temenan cewek banyak gitu kan, di jurusan elektro dikit ceweknya. Terus ya lebih ke sosial adaptasi aja gitu dengan pertemanan yang laki-laki semua gitu. Dan terutama saya juga karena ngambil jurusan arus kuat, kalau arus kuat di elektro tuh lebih sedikit lagi ceweknya, jadi Oh. beneran ya ibarat tuh teman ceweknya tuh bisa dihitung jari lah. Kayaknya adaptasi tersulitnya gara-gara itu sih pas lagi di awal-awal. Oke, terus berarti titik balik di TA itu akhirnya kamu jatuh cinta dan mendalami ke sananya gitu ya, ke tekniknya gitu ya pada akhirnya. Bener Ji, bener Ji. Jadi pas lagi udah TA itu langsung mimpi, dulu dari dulu tuh emang pengen jadi dosen lah ya. Jadi pas lagi ngambil TA kayak nemuin, nah ini nih kayaknya bidang yang saya suka gitu. Terus ya udah jadi pengen S2, pengen S3 karena emang cita-cita pengen jadi dosen kan dari dulu sih emang pengen. Oke. Nah, terus kenapa pada akhirnya yang kamu pilih tuh renewable energy? Boleh dong diceritain menurut kamu tuh kenapa kamu suka itu? Terus misalkan apa background dan motivasi yang mendasari kamu? Oke, nah sebenarnya tuh saya tuh dulu nggak spesifik ngobrolin renewable energy ya, Jess. Jadi itu lebih kayak kita riset gitu kan. Kalau kita tuh kan ngeriset sesuatu yang lagi emang up to date gitu ya. Dan kebetulan waktu di Korea itu mereka tuh udah mikir ke sana ya, kayak wind energy gitu, solar energy, EV gitu kan, electric vehicle. Nah, jadi saya secara riset tuh pas di Korea jadi arahnya ke renewable karena emang pada saat itu Korea tuh udah mengarah ke sana 2010 tuh gitu. Jadi saya waktu S2 ngerjain tesis itu tentang wind energy, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, itu banyak kita punya track record gitu ya. Itu jadi ke bawah-bawah sampai sekarang gitu. Pas saya pulang ke Indonesia, diajak risetnya tentang electric vehicle gitu. Terus lanjutin S3 juga linear, dan pas lagi mau nyari kerjaan dengan track record yang ada tertarik banget karena ini jurusan baru sih. Jadi di tempat saya bekerja, boleh nyebut ya pasti, tempat saya Boleh, bekerja boleh, 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 boleh. di kamu lihat tuh di ini jurusan yang unik juga menurut saya gitu. Kalau dulu kalau ini kan jurusan tuh biasanya electrical engineering, mechanical engineering gitu kan. Kalau ini tuh dia kali ngomong energy engineering gitu. Jadi saya juga wah ini menarik banget gitu ya karena linear banget sama yang saya pelajari gitu. Dan entah kenapa ya saya tuh emang seneng aja gitu Ci, dunia-dunia yang berbau-bau konservasi gitu ya, konservasi, sustainability gitu emang ngesol aja gitu, kayaknya dapet soulnya nggak cuma kerja secara teknikal tapi juga soul aja gitu sama dunia itu. Oke, berarti cocok sama kayak prinsip gitu ya, prinsip hidup gitu dan kayaknya tuh memang apa sih kayak misalkan ada pekerjaan yang tidak sesuai hati gitu kan, jadi kayak setengah-setengah ya udahlah kita ngejalanin kewajiban aja gitu ya nggak sih gitu nggak sih? Jadi kayak kita ya, ya bener yang tadi saya bilang itu, jadi kayak nggak cuma kerja, nggak cuma ngajar, tapi emang dapetin soulnya gitu di Iya, iya. ini. Iya, iya. Nah, Din, yang aku mau tanya gini, kalau yang kamu lihat nih, kalau misalkan kita lihat tentang renewable energy di Indonesia ya gitu.
gimana sih pelaksanaannya, terus misalkan pasti dong masih ada gap ya, yang kalau di pandangan kamu nih terkait dengan renewable energy, karena kan kita lagi ngomongin tentang sustainability nih dalam rangka Women's Day nih. Nah, kira-kira menurut kamu kalau pelaksanaannya di Indonesia, kemudian apa nih yang bisa diimprove lagi, minimal dari yang kita bisa aja dulu gitu. Kemudian kadang kan ketika melihat, kita kan kadang kalau misalkan ngelihat di medsos kan ideal banget lah ya, begini begitu. Nah, kadang kita juga perlu minimal small step dulu gitu loh, yang ya udah yang kita bisa ini dulu gitu, itu juga udah ngehemat loh gitu. Dan ternyata misalkan oh dengan kita wudhu yang ngehemat aja itu bisa ngaruh gitu kan gitu. Nah, aku mau dong dapat ilmunya nih. Oke, jadi saya kalau misalnya kalau dunia aku tuh kan emang spesifik energi ya. Sebenarnya dengan latar belakang aku tuh arahnya ke elektro. Nah tapi karena kita ngomongin konteks renewable energy, jadi emang banyak ke aspek-aspek yang lain ya. Jadi nggak cuma ngomongin pembangkit kayak tadi pembangkit tenaga angin, pembangkit tenaga air. Tapi keywordsnya itu sebenarnya sustainable living ya. Jadi gimana caranya kita act something, kita melakukan sesuatu apapun itu environmental impact-nya tuh minim lah gitu ya, jadi nggak kan gitu. Nah salah satunya adalah dengan energi ini gitu, jadi energi itu cuma salah satu, jadi banyak yang bisa kita lakukan gitu ya untuk hidup sustainable gitu ya. Nah kalau di energi sendiri sih mau nggak mau kita tuh bisa dua cara gitu, dua cara. Yang pertama kita convert pembangkit kita dari yang fossil fuel tuh kayak dari diesel gitu ya, dari batu bara yang polusi BBM banyak, lah ya, kayak BBM gitu ya. ke renewable, ke energi terbarukan. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau kita belum bisa segitunya gitu ya, karena kan Indonesia juga perlu bertahap dong, nggak bisa dia tiba-tiba renewable gitu. Nah di proses itu sebenarnya kita bisa ngelakuin hal lain, yaitu efisiensi. Efisiensi tuh kita gini gimana caranya kita tuh menggunakan sesuatu yang emang kita perlu doang gitu. Karena kalau misalnya lihat nih sehari-hari kita nyalain listrik gitu, lihat kita gitu, kita kan nah ini kan cuma lampu doang gitu ya, ngapain sih kita kayak ngehemat cuma berapa watt paling ya. Itu kan kita ngelihatnya lampu di rumah kamar kita, tapi kita tuh harus mikirin bahwa lampu di kamar kita ini dikirim gitu kan lewat jaringan listrik, dibangkitkan oleh sistem pembangkit, diambil dari batu bara. Jadi kita ngehemat di sisi kita sebagai pengguna aja tuh itu udah berimpact banyak gitu sebenarnya ke sustainable sustainability gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih Ji. Nah kalau di Indonesia kayak gimana? Saya sih sebenarnya walaupun belum seideal ya, karena dulu pernah sempat tinggal di luar negeri. Emang kita belum sampai segitunya gitu. Kayak dulu di Korea orang udah mulai milah sampah, terus lampu kemana-mana tuh otomatis gitu ya, nyala mati kalau ada orang nggak nyala gitu. Udah sampai segitunya, terus EV juga. Tapi Indonesia tuh udah mulai ke sana yang saya rasain gitu. Jadi hype-nya tuh kita tuh ada gitu. Kayak sekarang aja kalau saya di bidang saya nih renewable energy, sekarang tuh banyak banget muncul startup yang bikin solar panel misalnya. Pembangkit tenaga surya tuh di mana-mana gitu. Terus di sampah juga walaupun belum jadi sistem di Indonesia gitu ya, tapi udah banyak banget orang-orang yang secara individu gitu ya. Kalau saya sendiri di komplek tuh udah ada komunitasnya gitu di komplek. Bahkan kemarin bikin project bareng sama dosen di tempat saya bekerja sama pemerintah Serang. Nah, itu udah mulai tuh. Jadi ibaratnya kita tuh udah mulai sebenarnya gitu. Emang kita yang mungkin di luar negeri gitu ya, soal energi hijau, soal pemilahan sampah, sustainable, tapi itu hype itu tuh udah mulai kerasa sih kalau saya ya. Iya. Sih mungkin di kota-kota besar ya. Kalau mungkin kalau saya ke daerah saya masih ngerasa belum main. Iya. Jadi saya masih ngelihat orang tuh sampah bakar gitu kan, terus iya, masih harus disosialisasikan lebih kuat lagi sih kalau di daerah mah gitu. Berarti sebenarnya mah kalau di Indonesia tuh sudah cukup ada gerakan lah ya, hanya tinggal memperluas gerakannya aja gitu. Karena kan
butuh waktu ya, intinya mah butuh waktu untuk berproses ya, karena merubah habit apalagi satu negara itu kan nggak mudah, tapi ada prospek apa, ada titik terang lah ya, sudah ada pergerakan-pergerakan di sananya gitu. Din, ini saya juga mau nanya nih, penasaran banget, kan kita udah kenal ya dari lama nih. Yang saya tahu itu kan Dinda S1-nya di ITB, kemudian S2-nya di Korea, kemudian S3 di ITB lagi. Nah, yang saya penasaran itu salah satunya adalah pola asuh nih, pola asuh orang tua Dinda dan pola asuhnya Dinda. Karena uh, saya pribadi gitu kan, sekolah, kerja, usaha gitu kan, itu kayaknya tuh kayak kurang aja 24 jam gitu. Jadi saya penasaran gitu, gimana sih pola asuh dari orang tuanya Dinda dan Dinda sendiri untuk work life balance kayak gitu. Boleh dong diceritain? Kalau dari orang tua ya, sebenarnya orang tua saya bukan tipikal orang yang apa ngejar karir gitu ya, sampai kayak gimana ya. Biasa aja lah, biasa aja itu dalam artian ya bekerja for life untuk hidup gitu ya. Tapi yang saya rasain tuh sebenarnya saya ngelihat kedua orang tua saya itu adalah passionate orangnya. Jadi passionate, jadi dia ibunya sebagai guru tuh ya passionate. Bapak saya dulu tuh trainer bapak saya. Nah dia tuh passionate banget di bidang trainernya gitu. Kita nggak ngobrolin karir yang kayak gimana gitu ya, tapi gitu. Saya belajar satu hal dari orang tua saya itu sih. Jadi kerjain sesuatu tuh dia passionate. Makanya saya juga ketika nyari kerjaan nggak ikut-ikutan gitu. Jadi sering lebih kenanya ke diri saya gitu. Kayak waktu itu mau beneran tetap di engineering atau enggak ya, saya tanya lagi ke diri saya. Padahal orang tua saya tuh dia udah ngebebasin kayak ya udah kalau kamu ke arsitek kan, saya sempat masa-masa galau kan waktu itu kan, ngerasa kayak salah jurusan banyak nggak cocok gitu. Iya, benar. Dia nggak apa gitu. Jadi dia ibu saya tuh bilang ya udah kalau emang kamu jadi arsitek ya sok aja sana tes gitu, dan dia lulus. jadi Berarti pasan gitu saya untuk memilih, dan ya udah emang realnya tuh emang saya tuh nggak bisa gambar gitu di arsitek tuh, ternyata saya ditolak gitu. Jadi ya emang dunianya di engineering ya di elektro gitu ya. Jadi ya udah sih, kalau dari orang tua sih kayak gitu sih. Dan kalau dari, jadi ada dua sih ya pengaruhnya. Kalau ayah saya tuh ngajarin saya tuh punya mimpi lah ya, orangnya tuh visioner banget gitu. Jadi kayak ngajarin ya kamu mau jadi apa ke depannya, itu paling sering tuh ayah saya tuh selalu pertanyaannya tuh kayak gitu-gitu. Jadi kadang kalau urusan hari ini tuh dia nggak terlalu peduli, tapi dia selalu mikir kamu mau apa gitu kan, harus ngapain, terus harus apa, nyiapin apa kayak gitu-gitu. Saya dapetin dari ayah saya sih gitu ya. Kalau dari ibu saya tuh saya belajar ya lebih ke ini sih, dia tuh pekerja keras banget sih ibu saya tuh. Apa ya, jadi pekerja keras, dan bisa dibilang dia tuh wanita karir. Tapi kalau orang ngobrol soal wanita karir itu A, B, C, D, F, G, H, I, J lah ya, yang kurang-kurangnya, saya tuh nggak ngerasain itu gitu. Jadi saya tetap ngerasa dia adalah orang yang paling ngerti saya gitu. Dia care sama saya gitu. Saya nggak merasa saya diabaikan gitu, karena dia tuh kalau kerja tuh misalnya dia kerja sibuk gitu di sekolahan, ya dia bilang aja gitu, teh kesini aja ke sekolah, jadi kita aja ke sekolah gitu kan. oh gitu, oke. Kenalan sama guru-guru lain gitu ya, atau kadang disuruh nyupir gitu, ayo Umi ada kerjaan nih, kamu anterin Umi gitu kan. Jadi ya gitu sih latar belakang keluarga saya, dan pengasuhannya ya bisa dibilang kalau itu adalah orang yang apa ya, mungkin kalau sekarang orang banyak belajar parenting gitu ya, saya dari dulu udah paham itu gitu. Jadi saya juga, bahkan saya kadang ngerasa gini, waduh sekarang ilmu parenting udah banyak gitu ya di mana-mana, tapi saya tuh mengasuh lebih baik daripada ibu saya mengasuh gitu. Jadi saya senang sih sama ya. Saya tuh ketika belajar parenting tuh saya ngerasa kayak wah, ibu saya melakukan itu gitu ya. Dan saya sih justru mikir, nah balik ke sehari ini pengasuhan saya kayak gimana, sejujurnya sih saya masih ngerasa masih jauh sih dari ideal gitu ya. Apalagi kalau saya ngebandinginnya sama ibu saya yang anaknya lebih banyak, kerjaannya lebih sibuk gitu ya, tapi dia bisa mindful itu gitu ketika ngedidik anak. Cuman kalau saya sih sempat ngerasa pas lagi berkarir gitu ya, itu tuh dilema sih antara anak sama karir tuh gitu. Jadi
Bu, saya 7 tahun. S3 aku Gimana 7 gimana? tahun. S3 Gimana? aku Din? S3 S3. Oke. Berarti kalau bisa oke oke. Ya, ini suaranya kehambat dikit. S3-mu 7 tahun. ya. Nah itu tuh setelah itu tuh saya tuh juga waktu itu kan LDRan sama suami gitu kan. Anak masih kecil gitu. Waktu ketika itu saya lagi seru-serunya S3, suami juga lagi seru-serunya niti awal karir lah gitu ya. Nah, muncul tuh sesuatu yang challenging buat kami berdua gitu. Dia mulai melakukan sesuatu yang saya tuh mikir ini kenapa gitu ya anak saya. Terus akhirnya itu saya belajar ke psikolog, ikutan parenting gitu, dan akhirnya tuh nemu bahwa waduh anak umur segini tuh emang belum bisa ditinggalin gitu aja tuh belum bisa, emang masih harus deket sama ibu bapaknya ya, jadi bukan cuma ibunya, ibu dan bapaknya gitu, sehingga saat itu pilihan saya adalah ikut suami ke Jakarta. Nah jadi pas lagi itu 2018 saya S3 tuh udah 4 tahun udah mau beres sih, udah beres, tapi ya itu karena kita ada challenge yang bisa prioritasin keluarga gitu ya, dan dosen pembimbing saya waktu itu approve gitu, dan itu yang bikin saya sangat berkesan banget sih sama dia gitu. Di tengah dilema itu dia bilang, Din, ya udah kamu ikut aja sama suami kamu gitu kata dia. S3 tuh bisa diulang kata dia. Kalau keluarga nggak bisa diulang gitu. Wah itu saya langsung, waduh. Bener-bener. Dari dosen pembimbing loh Ji yang ngomong Ji. Beruntung Jadi banget ya. Maksudnya itu apa sih memang nggak ini banget ya. Sudah banyak makan asam garam kehidupan lah intinya ya. Karena kadang kan dosen kan begitu gitu ya. pikiran kita kan kita ngomong kita mau resign atau kita mau pindah tuh saya tuh kebayangnya dimarahin atau misalnya gitu. Sih itu udah ada semua, ternyata jawabannya gitu jawaban dia adalah itu keluarga nggak bisa diulang, S3 bisa diulang, keluarga nggak bisa. Terus dia bilang jangan terlalu banyak matahari di rumah gitu, jadi harus punya satu tujuan bareng lah ibaratnya kayak gitu ya. Dan kalau tujuannya itu udah ditentuin ya apapun yang ngalangin itu harus di arrange lagi prioritasnya. Dan akhirnya ya waktu itu akhirnya saya pindah ke Jakarta tuh jadi dari 2018 3 tahun tuh saya nggak ngapa-ngapain, tesis tuh beneran Seriusan nggak ngapa-ngapain banget gitu. Bener-bener. iya untuk urusan tesis saya nggak ngapa-ngapain, ya paling update dikit-dikit gitu sampai akhirnya lulus tahun 2021 kayak gitu. Okay. Sepertinya ini kayaknya aku dapat justifikasi deh, karena kan S2 aku kemarin tuh S2 aku kemarin itu kan telat juga tuh gara-gara pilihan kan kesehatan anak lah gitu. Jadi ya sudahlah, bagaimanapun harus prioritasin gitu kan. Jadi dan kejadian lagi di S2 yang sekarang gitu. Jadi ya sudah gimana lagi? Gimana? Ya ini agak telat sedikit. Iya. Jadi ya memang kondisinya kan memang ya gitulah, apalagi kan sekarang yang pas COVID ini kan ada yang harus prioritas gitu. Saya pikir ketika ini jadi agak curhat sedikit nih. Jadi ketika maksudnya COVID ini kan pasti ada beberapa hal yang prioritas, kayak misalkan pola belajar yang berubah, kemudian juga pola usaha yang berubah gitu. Dan ketika saya mikir kalau istilahnya kalau sekolah mah saya bisa ulang dan itu kan cita-cita saya pribadi gitu kan. Tapi kalau misalkan usaha, keluarga itu tuh bukan menyangkut diri saya sendiri gitu, bukan achievement pribadi saya, tapi juga ada orang lain yang dapat terpengaruh oleh saya gitu. Jadi ya sudah, memang kadang berat gitu ya Din ya, dan ya tapi memang itu pilihan sih ya. Pikirin juga itu tuh sebenarnya bukan mengorbankan ya, tapi menunda aja kan sebenarnya. Kita tuh nggak jadi, cuman kita prioritizing priority lah ya bahasanya gitu ya. Jadi tetap diselesaikan, tapi itu mungkin nomor sekian gitu dari lain ya. Iya, setuju banget jadi maksudnya memang kadang kan memang kita nih kadang-kadang nih orang yang beberapa orang yang memang punya visi jauh gitu kan, terus keinginan yang dreams yang cukup besar, kadang-kadang memang ketika nggak tercapai itu kadang-kadang stres sendiri gitu kan. Cuman memang ketika sudah menjalani kehidupannya ya memang itu pilihan gitu kan, dan ya ada yang harus dikorbankan waktunya kah atau apanya gitu. Seru banget Nda. Terus
aku mau nanya gini, dari semua yang ada ini, pernah nggak misalkan kamu ngerasa nih kalau selama kamu bergelut di baik pendidikan maupun karir dalam dunia engineer, kemudian juga apa namanya apa karir ya, terutama yang di bidang keteknisan, pernah nggak ada kondisi-kondisi kayaknya, ih apa karena aku perempuan ya gitu kan, atau misalkan kok jadi begini, atau nggak pernah kamu merasakan itu gitu, atau enjoy aja gitu, selain selain karena nggak dapet temen curhat laki-laki di kelas atau misalkan apa gitu. Ya sebenarnya pernah sih Ji, beberapa kali ya. Jadi saya tuh pernah, jadi saya sidang gitu kan. Nah pas lagi sidangnya itu tuh ibaratnya progresnya nggak terlalu bagus lah. Jadi pas lagi itu tuh kayak pindah ke Jakarta kan, jadi slow banget lah itu progresnya gitu. Itu saya tuh nggak denger, mungkin dia nggak tahu, dia nggak nyadar tuh gitu kan. Ya itu Makanya soal ketika lagi apa? saya slow tuh dia nyeletuk ini, biasalah ibu-ibu gitu. Kalau dari kemarin-kemarin Oh, I sih see. Ya, ya, ya. seminggu dikasih Oh, langsung gila nih, seksis banget. Kita, ya I feel you, I feel you. ya, jadi saya tuh ngerasanya kayak gini Ji, kayak apa ya? Ya benar sih gitu, itu fakta bahwa memang apa kita punya tanggung jawab lain gitu ya di rumah anak kita gitu ya. Bahasanya jadi ketika pas lagi itu kita lagi jauh dari kampus dan lebih dekat ke keluarga, jadi memang fokus lebih banyak ke keluarga kan gitu ya. Cuman ini gitu aja sih dengar komentar kayak gitu ya, karena buat saya, kalau saya tuh lebih ke gini, lebih ke misalnya saya waktu itu merasa kayaknya ini bukan karena saya perempuan sih gitu ya, ini emang karena ada tugas lain aja gitu ya, emang lagi saya kerjain ya. Sama halnya ketika teman saya yang laki-laki lain juga kan ada yang telat juga gitu, tuh mereka juga ada yang slow progress juga gitu, tapi kan mereka nggak dapat komentar kayak gitu ya, saya bapak-bapak ini nggak akan digituin gitu ya. Ya saya tuh waktu itu kesel banget gara-gara itu sih, jadi pas lagi dibilang biasa lah ibu-ibu gitu. Nggak panas gitu, kalau aku mungkin Pak ya maaf gitu. Kalau cuekin aja. Mereka gitu ya, dan mereka pikir saya udah keluar gitu, jadi kalau saya ngedenger itu tuh ya udah. Tapi maksudnya saya juga ngerasa oh berarti emang masih mikirnya kayak gitu ya. Berarti memang masih banyak yang tidak melihat kenapanya juga gitu ya, alasan-alasannya gitu. Dan ya itu kadang-kadang stigma bahwa ketika perempuan tidak berhasil mengerjakan sesuatu itu jadi kayak pembenarannya tuh karena karena gender kamu gitu kan. Padahal mah sebenarnya kalau misalkan kita mau ngelihat lebih luas lagi, ada loh laki-laki juga yang telat gitu, nggak cuma kita doang gitu ya nggak sih? Ada loh laki-laki juga yang nggak bisa ngerjain gitu kan, nggak cuma kita doang gitu. Cuman karena kita perempuan di dunia yang lebih banyaknya laki-laki ngerjainnya, jadi kayak yang ya udahlah gitu terus ya nggak sih, suka gitu nggak gitu ya mudah. Iya jadi mudah-mudahan kedepannya kalau dari aku sih, kalau dari aku pribadi kadang-kadang ya gitu, memang yang lebih dibutuhkan tuh kayak bukti nyata sih bahwa ya memang kita mampu gitu. Cuman memang mungkin kalau misalkan ada small step yang kita lakukan ya kita lakukan dulu gitu. Oh iya Din, aku juga mau ngasih tahu nih kalau alhamdulillah nih Aquila juga mewujudkan mimpi yang lama nih dari dulu nih, pada pengen dulu kan Aquila punya grup WA nih, grup WA yang untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, isinya tuh biasanya banyaknya ibu-ibu gitu. Nah, cuman sempet kita offin karena nggak ada yang handle gitu. Nah, alhamdulillah pas momennya di International Women's Day ini kita juga punya sudah mulai membuka nih. Kita nanti ada grup yang isinya nanti ibu-ibu atau misalkan calon ibu yang belum mau atau yang mau jadi ibu atau mbak-mbak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Intinya nanti di sana akan ada kayak kita sharing juga, terus misalkan ada materi-materi yang isinya insya Allah kita juga pengen menghadirkan materi yang berkualitas gitu. Jadi
Jadi nanti kita juga mengundang beberapa orang untuk sharing. Nanti mungkin sekarang kan masih via live. Nah nanti mungkin karena banyak yang pengen dong lebih enak via Zoom nih. Kalau via Zoom kalau di klik keluar nggak masih tetap ngedenger gitu. Jadi bisa nyimak gitu. Jadi oh ya udah iya sih gitu gitu. Jadi nah nanti untuk yang barangkali nanti jadi bisa misalkan kadang kan terutama ya ibu baru gitu yang saya rasakan dulu gitu kan karena saya juga kita semua lah yang pasti kita semua ya pernah up and down yang mencari informasi yang mencari ilmu ada apa sih sebenarnya gitu. Nah itu yang bisa kita sharing gitu kan itu yang bisa kita sharing yang pengennya kita tuh yang kita sharing tuh adalah hal-hal yang positif gitu sehingga bisa mempengaruhi jiwa kita juga gitu. Kita dapatnya ketenangan, kebaikan, kemanfaatan gitu. Jadi itu yang pengen kita juga sebarkan. Nah nanti kalau misalkan ada temennya Dinda atau dari followers ini yang nonton atau dari Aquila Edix juga bisa ngisi di Linktree ada join community. Jadi community-nya Aquila itu nanti kita insya Allah kita ada obrolan ringan dan obrolan agak berat karena saya pernah cerita juga ya Din ke kamu gitu dari dulu itu sebelum COVID, Din pengen dong aku nih pengen banget nih punya tempat sharing nih untuk ibu anak gitu terutama di daerah gitu kalau dulu kan ya nah kayak tapi mungkin karena kondisi COVID saat ini ya udah deh kita yang penting mulai aja dulu gitu kan iya gitu yang intinya mah kalau misalkan mimpi-mimpi kayak gitu kan small step dulu lah itu yang bisa dilaksanakan karena kayak COVID ini ternyata kita nggak tahu nih selesainya kapan gitu jadi ya udahlah kita mulai aja dulu bikin aja dulu WA group gitu karena kalau misalkan bikin event atau apa agak susah juga nih sekarang gitu jadi ya udah kita bikin WA community dulu nanti dari situ kita pengen sharing-sharing nih gitu karena bisa yang pasti sih banyak kebutuhan ibu baru kayak yang ngomongin tentang parenting, kemudian juga psikologi ya karena ternyata banyak sekali jadi behind story of Aquila itu salah satunya adalah banyak sekali kondisi ibu baru yang mengalami baby blues bahkan postpartum depresi yang ketika saya mendengar curhatnya itu juga ada yang sampai mau membakar diri gitu jadi kayaknya memang maksudnya perlu banget gitu jadi karena mungkin kan di Aquila itu kan ada produk untuk postpartum gitu kan terus pas ibu hamil gitu yang memang fase-fase itu adalah fase secara kosmetik gitu fase-fase transisi dari hormonal tapi ternyata memang juga transisi dari kehidupan dan psikologis jadi kayak yang kayak kita kayak ngerasa nggak sih kayak kita tuh kayak terlahir baru nggak sih Nda ya ketika iya kayak kita pas muda kayak begini-begini enak kesana kesini gitu kan ngejar apa segala macam bisa tapi ketika kita sudah menikah kita punya suami tapi ketika sudah pas punya anak gitu itu kayak yang mana dulu nih gitu ya nggak sih gitu dan udah selesai dan jadi, itu banget sih jadi termasuk yang tadi baby blues gitu ya mungkin namanya bukan baby saya nggak tahu lah itu masuk baby blues atau enggak gitu ya jadi pas lagi habis kelahir itu saya sempat yang ngeras kan orang tua saya datang pas ketika anak saya lahir gitu waktu itu anak pertama lahir di luar negeri nah itu tuh dibantu kan artinya karena ada orang tua begitu orang tua pergi saya sama suami sendiri tuh tiba-tiba baru kerasa bahwa ternyata dari kemarin tuh nyaman karena banyak yang bantu gitu. Begitu semuanya pada pulang, saya sendiri dan suami udah mulai kerja lagi dan di Korea tuh waktu itu suami tuh kerja dari jam 9 pagi sampai 11 malam labnya tuh gitu. Jadi namanya sendiri di kamar sama bayi tuh ngalamin sendiri dan pas lagi orang tua pergi tuh sih beneran mellow banget gitu dan yang paling lucu nih jadi ya makanya saya mikir nih kayaknya situ emang soulnya tuh di situ yang bikin mellow apa coba aja jadi saya tuh ngeliat lagi ngebuang sampah terus ngebuang popok banyak banget terus saya nangis saya langsung nangis itu nggak jelas bukan sedih aja gitu sedihnya tuh sampai kayak mikir aduh ini sampahnya banyak banget gitu sebelum saya punya bayi itu saya ngebuang sampah tuh paling cuma sekali seminggu gitu atau 2 kali bulan dan itu ukurannya kecil gitu begitu punya bayi itu saya punya sampah popok sekali pakai itu banyak banget terus saya tiba-tiba nangis ini gara-gara kayak gitu doang saya nangis saya mikir mungkin
baby blues tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Cuman saya juga ngerasa psikologis yang melo, tiba-tiba melo habis ngelahirin gitu. Dan tapi dulu kita belum ngerti ya Ji, maksudnya pas Ya, lagi kejadian. benar-benar. Nggak kayak sekarang ya, infonya banyak banget ya. Jadi waktu itu ya berat ya, sempet stres juga sih gitu sendiri. Cuman ya enaknya karena dari awal bareng sama suami di Korea ya, jadi sharing apapun, termasuk hal-hal yang kayak gitu pun kita bisa share ya. Dan suami itu ya cukup suportif sih gitu, jadi kayak jadi kamu gak usah terlalu capek gitu, mungkin kamu kecapean gitu kan, mungkin kamu apa gitu, dulu gak ngerti me time juga Ji, jadi kita kayak bener. yang tuh pas lagi sekalinya saya ke lab, saya nitipin Halid ke ayahnya di rumah, saya ngerasa tiba-tiba enteng gitu, tiba-tiba happy aja, padahal waktu itu saya ngerjain tugas gitu. Di situ saya mulai ngerasa kayaknya, kayaknya perlu waktu sendiri juga kali ya kadang-kadang gitu ya, karena kayaknya merawat bayi itu nggak ini gitu. Karena saya tuh ibu saya tuh orangnya kayak enteng banget, nggak sebayi anak 5 gitu, kayak santai aja gitu. Jadi pas lagi saya ngalamin sendiri, kayaknya nggak udah Ya, kayaknya ya Allah gitu karena melibatkan emosi gitu ya nggak sih, karena kitanya ada rasa sayang, kitanya juga faktor hormonal, terus juga capek gitu, new ritme, ditambah ada tuntutan sekolah, ada tuntutan lain segala macam gitu, jadi kayak yang gitu. Bener sih. Gitu, makanya kenapa itu berarti pas kamu lahiran anak pertama itu Umi sampai ke sana ya, sampai nungguin berapa lama itu? Itu sebenarnya nggak sengaja Ji. Jadi harusnya tuh hal itu lahir masih agak lama gitu ya. Jadi orang tua sebenarnya nggak pernah tahu kan anak bayi lahir kapan, cuman ya emang qadarullah pas Halid lahir pas orang tua saya mendarat. Alhamdulillah. Pas aja gitu timingnya gitu. Dan sekarang kalau diingat-ingat ya jadi bersyukur ya, karena ternyata setelah Umi pulang tuh wah ternyata capek sih emang gitu. Iya benar. Nah malah kalau justru aku tuh dulu tuh sempat baby blues malah justru karena dibantuin, lucu ya gitu. Iya, mertuaku tuh baik banget, masya Allah, nungguin sampai semingguan lebih gitu. Beliau tuh bener-bener suportif banget, ngebantu saya makan, udah tinggal makan, diambilin apa segala macam gitu. Jadi masya Allah, secara logikanya kan saya bahagia ya gitu kan, saya bahagia dibantuin, tapi kayak ngerasa kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain deh gitu. Jadi ada kondisi yang berbeda, penerimaan kayak gitu, yang memang itu sangat dipengaruhi sekali sama hormonal yang ya memang harus dipersiapkan oleh kedua belah pihak gitu. Harus dipersiapkan dan harus disadari dan harus segera sadar kalau memang itu kejadian gitu, ya nggak sih? Karena kadang kita tuh nggak sadar dan ada fase denial gitu. Kita ngerima, masa sih kita kayak begini gitu, masa sih kita kurang gitu. Ya itu gitu, kadang-kadang ya udah kita terima aja, memang kita kurang kok gitu. Gitu sih, makanya kayaknya memang dari dulu tuh aku tuh udah kayaknya perlu banget deh ini grup ibu-ibu yang memang nggak hanya untuk ibu-ibu sih sebenarnya materinya gitu, karena kita mungkin kan karena background untuk aktivitasnya dulu sama gitu, jadi kita sadar bahwa pendidikan untuk anak itu sangat penting sekali gitu, dan salah satu yang merubah masa depan, merubah bangsa itu salah satunya kan pendidikan gitu. Makanya pengen banget nih bisa punya kontribusi gitu kan, walaupun dari hal yang sekecil kita bisa gitu. Makanya mudah-mudahan dengan komunitas Aquila kita bisa ngasih sedikit kontribusi, kita bisa berbagi, dan barangkali misalkan ada masukan atau apa, kita open banget untuk kerjasama atau misalkan hal-hal lainnya gitu. Aduh Dinda, makasih banyak nih. Kita kayak ngobrol biasa. Udah lama banget ya. Iya, udah lama banget, kita kayaknya jadi udah dari kuliah ya udah nggak ketemu ya, cuman kita kadang kontak-kontakan gitu ya. Ya karena Gitu, walaupun mungkin sering lihat medsos masing-masing gitu. bener Ji.
Dan yang paling penting sih, kita sebenarnya connected karena saya terus-terusan pakai Aquila lagi. Oh, thank you ya. Ini kayaknya yang belum diketahui sama Aquila Edix adalah menggunakan Aquila ya. Jadi produk-produknya Aquila juga dipakai sama Dinda, dan kebetulan waktu itu kita juga sponsorship sama Gajah Berlari ya, kalau nggak salah ya, di event ITB Run ya. Betul. Waktu itu kita lagi lari Jakarta ke Bandung lagi relay. Terus kita kasih minyak, kayak minyak wangi banget tuh. Jadi promosi. Makanya kata aku tuh, wah ini maksudnya dengan kesibukan pendidikan, dengan kesibukan keluarga, dengan kesibukan dengan kesibukan pekerjaan lah, kok masih sempet-sempetnya gitu loh ke DH juga, kemudian juga punya social activities lainnya gitu. Menurutku itu luar biasa sih gitu, apalagi dengan dunia kerja yang di engineer itu kan kita tahu banyaknya laki-laki kayak gitu. Makanya ini pertama kali nih aku langsung temen gitu, yang sebagai temen gitu, yang langsung saya ini misi ya gitu. Jadi saya pribadi cukup excited ngobrol sama Dinda melalui Aquila gitu, karena biasanya ini thank you banget Dinda. Aku bacain resume dari diskusi ngobrol sih ya, sebenarnya diskusi ngobrol, karena kayaknya aku tuh kemarin juga ngobrol sama teman-teman tim tuh, kayaknya kalau ngomongin produk aja bosen deh, yuk kita ngobrolin yang lebih hal-hal lainnya yang mindful tapi juga ya ada kaitannya juga nih dengan perempuan gitu. Jadi makanya oke, pas banget momennya gitu, dan pas dilihat oke, Dinda cocok banget nih tentang sustainability, tentang gender, kemudian juga tentang leadership gitu. Jadi kalau dari diskusi kita tadi, kita kasih 2 konklusi, diantaranya adalah kalau misalkan terkait sustainability yang bisa kita lakukan itu 2 hal. Satu, mengganti, yang kedua mengganti terutama kalau misalkan sumber dayanya itu dari fuel, dari fosil. Kemudian yang kedua itu mengurangi, minimal yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dulu gitu kan. Salah satunya adalah misalkan dengan menghemat energi yang kita keluarkan, seperti lampu, air gitu, kita gunakan secukupnya. Kita juga gunakan dengan berkesadaran. Makan juga salah satunya juga harus dilakukan berkesadaran, makan secukupnya, tidak mubazir, itu juga dapat sangat menghemat energi ya gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan equality gender, ternyata memang kita masih perlu lagi nih membuktikan bahwa ya apa yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita sebagai perempuan yang berusaha di bidang tersebut gitu, dengan work life balance dan punya tanggung jawab nih terhadap keluarga juga. Kemudian yang ketiga terkait dengan pola pengasuhan, bahwa kita harus melakukan apapun itu dengan passionate gitu, sehingga kita tidak merasa terbebani, kita merasa enjoy, dan ternyata walaupun itu hanya dikerjakan seperti dikerjakan aja, tapi justru achievement yang kita lakukan itu malah lebih besar gitu. Dan tadi terkait dengan pola pengasuhan, ya memang kita harus belajar lebih banyak untuk membersamai anak ikut terlibat dengan aktivitas kita, sehingga tidak merasa ditinggalkan. Itu sih yang paling penting ya gitu, karena kadang-kadang karena ketika ibunya bekerja, orang tuanya bekerja semua gitu, itu sih memang poin kritis yang perlu diperhatikan. Betul. Aduh, thank you banget Dinda. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita ada rezeki, dan nanti kalau misalkan semua urusan COVID ini sudah berakhir, kita susun plan lagi, susun ulang. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan baik. Dan aku pengen nagih banget nih dari awal nih ke Dinda, kamu ngasih workshop ya ke sini gitu, ke anak-anak gitu, karena ya itu tadi memang kadang pelaksanaan itu antara di kota besar dan di kota kecil itu bisa jauh banget berbeda, Din. Yang saya rasakan ya, saya yang sehari-hari tinggal di daerah gitu kan, misalkan
orang nih gampang banget nih mengakses kayak apa namanya workshop robotik untuk anak, kemudian juga apa gitu tentang composting apa segala macam. Di sini tuh enggak gitu, emang masih ngebakar tuh, beneran masih ngebakar. Bahkan yang pernah saya lihat tuh waktu itu lagi ke desa gitu, terus kayak TV atau kulkas gitu dibakar dong di apa namanya di tengah sawah gitu, asapnya tuh hitam banget, terus baunya tuh nggak enak banget gitu. Jadi memang ya itu tadi kita melakukan dulu aja, dan kontribusinya tuh kita intinya mah mulai aja dulu dari kita sendiri, dan itu juga nanti orang akan meniru karena melihat kita gitu. Keren Ada banget, lagi Ji. yang Dan mau sebenarnya salut banget sih, Ji. Maksudnya saya waktu itu kan sempat tanya ya ke Puji ya, Akila base-nya di mana, Ji? Gitu. Ternyata masih di Indonesia. Ya. masih di Indramayu, dan harus di Indramayu, Din. saya Kayak, wah saya tuh pakai produk ya, maksudnya karena saya waktu itu sempat mikirnya kayak saya tuh nanya mission ke Puji kan waktu itu, Ji kenapa Ji nggak pindah yang lebih, misalnya lebih banyak peluang tenaga kerjanya, terus kamu cerita kalau saya pengen di Indramayu karena pengen orang perempuan-perempuan di Indramayu itu ikut berkembang bareng Aquila berkembang gitu ya. Nah itu buat saya sebagai konsumen, Ji, itu kayak nambah engage lagi, Ji, gitu, kayak ngerasa kayak berarti saya pakai produk ini, saya bantu perempuan-perempuan di Indramayu sana untuk tumbuh dengan Aquila gitu ya. Ya plus emang produknya juga bagus gitu. Cuman ya buat saya jadi kayak ini apa value lain gitu, jadi dari produk yang Puji kembangin ya di Aquila gitu ya. Saya sih mau minta kayak gitu sih, karena saya rasanya apa ya, kalau di kebetulan saya tinggal di daerah yang emang mungkin Jabodetabek gitu ya. Jadi bahkan kayak mengedukasi tetangga saya udah muncul pilah sampah gitu, tanpa edukasi pun tetangga saya tuh udah heboh yang beli apa siklus apa beli refill lah kayak gitu ya. Jadi ya banget sih, Ji, Indramayu semangat untuk punya impact ya ke investasi. Sukses, Ji. Thank you ya, Din. Iya memang dan memang kenapa maksudnya ini jadi cerita lagi nih, nggak apa-apa ya, aku ya cerita dikit. Jadi memang saya cerita juga nih ke Dinda gitu di awal-awal karena pengen mengundang Dinda ke Indramayu, karena memang, dan saya termasuk yang kekeh gitu kan tetap stay di Indramayu karena memang yang saya rasakan untuk membangun industri daerah itu banyak sekali gapnya, gap informasi baik itu di birokrasinya, kemudian juga gap tenaga kerja, keahlian dan segala macam. Cuman saya rasa ketika kita membangun sesuatu bukan hanya niat untuk memperkaya diri gitu kan, tapi memang maksudnya ya kita niatnya kita motivasinya memang harus kuat gitu. Kalau misalkan tidak sekuat itu, mending saya kerja aja gitu ya nggak sih, Din? Maksudnya dengan keahlian tersebut gitu kan, insya Allah lah kalau misalkan ngelamar mah atau misalkan di mana juga insya Allah gitu kan. Cuman memang ya gitu ketika saya dari kecil stay di sini, kemudian tinggal di sini, dan kayaknya begini-begini aja deh, dan memang permasalahannya tidak pernah terselesaikan, dan itu tuh kayak lingkaran gitu loh, mata rantai yang nggak bisa putus. Dan kalau misalkan mau diputuskan ya harus di ekonomi dan pendidikan gitu. Yang saya sadari itu ketika mau di-impact ke kesehatan dan kesejahteraan, ngomongin bla 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 gitu, itu di pendidikan dan di tadi gitu, di ekonomi. Orang nggak bakalan mikirin pendidikan tinggi ketika dia belum kenyang perutnya gitu, tapi orang nggak bakalan bisa punya penghasilan tinggi kalau pendidikannya kurang gitu. Makanya mudah-mudahan sedikit melalui Aquila dan kerjasama yang lainnya juga kita bisa membangun lah, minimal kita bisa bermanfaat untuk yang di sini dulu, dan teman-teman Aquila Edix lainnya, dan tentunya tetap tidak maksudnya tetap membuat produknya yang harus keren juga gitu kan. Orang juga nggak mau kalau nggak pakai produk yang keren dong, dan maksudnya kalau produk kita sudah desain sedemikian rupa, insya Allah itu sudah kita sesuai dengan standar internasional yang kita bisa loh think global act lokal gitu ya nggak sih gitu. Dan ya itu tadi pas ditanya, Indramayu sih di mana gitu. Itu kadang-kadang ya udah emang resikonya begini gitu. Kapan-kapan cuma ngeliat kantornya aja kayaknya keren sih kantornya. Iya, nanti kapan-kapan mainnya mudah-mudahan kita bisa
menyusun plan ulang semuanya gitu. Gitu, thank you. Bentar nih ada pertanyaan. Mbak mau tanya dong, komunitas Aquila ini kira-kira kapan launching? Udah isi form, udah nggak sabar. Eh, untuk resmi launchingnya nanti kita kabarin lagi di sosmed. Jadi kita siapkan untuk formnya, kemudian juga materi-materinya sehingga kita dapat impact-nya nih gitu. Jadi karena kita pengennya kan membuat komunitas itu yang positif, harapannya yang kita sebarkan adalah energinya, energi positifnya, karena energi negatif pun itu juga bisa menyebar gitu ketika kitanya memberikan energi ini nggak enak nih obrolannya gitu, itu juga akan menjadi ngaruh juga nih ke diri kita. Nah itu yang kita pengennya yang baik-baiknya lah, yang bermanfaat gitu. Nanti kita kabarin ya, stay tune ya di Instagramnya Aquila. Boleh loh kalau misalkan diinfoin ke teman-temannya, ke saudaranya untuk di-invite juga gitu. Oke Dinda, makasih banyak nih ngobrolnya sampai nggak kerasa. Ini aku nggak ngelihat jam nih karena takut kalau misalkan itu habis waktunya. Tahu-tahu udah mau maghrib aja gitu. Jadi makasih banyak untuk waktunya, ilmunya, sharingnya, dan kesempatannya untuk ngobrol, supportnya sih intinya sih, karena saya ngerasa sangat disupport sekali sama Dinda ketika ngobrol sama Dinda ya. Yang saya rasakan itu gitu. Jadi thank you so much. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Apalagi tadi kita ngobrolin parenting juga, walaupun mungkin sebentar, tapi meaning a lot gitu. Makasih banyak ya Dinda ya. Assalamualaikum.